Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat belajarnya? Hari ini ketemu lagi dengan Miss Mita. Miss akan menyampaikan kepada kalian anak-anakku kelas 5A, 5B, dan 5C untuk pembelajaran masih dengan tema yang sama, yaitu tema 5A, yaitu organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 organ gerak hewan, PB atau pembelajaran ketiga dan keempat. Sekarang kita masuk ke pembelajaran PKN. Tahukah kamu ternyata aturan kelas itu memuat nilai-nilai Pancasila? Nah, kalau misalnya kemarin selama kamu sekolah, pasti di sekolah atau di kelas kamu itu ada namanya aturan. Jadi aturan itu sengaja dibuat untuk membuat tata tertib agar jadi teratur. Nah, ternyata aturan-aturan itu memuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, contohnya adalah dalam peraturan, misalnya kita sebelum belajar pasti kita selalu melakukan doa atau berdoa sebelum memulai dan sesudah melakukan kegiatan. Atau misalnya setiap pagi kadang kita suka tadarus, terus sholat duha, terus misalnya kalau zuhur kita sholat zuhur berjamaah, atau asar sholat asar. Dan juga kita suka, jangan lupa untuk memberi dan menjawab salam, baik kita ke ruang kelas kita sendiri ataupun nanti ketika kita ke ruang kelas orang lain. Dibiasakan untuk memberikan salam atau menjawab salam. Lalu yang kedua, nilai-nilai sila kedua dalam peraturan yaitu tidak menyela pembicaraan orang lain. Ketika ada orang yang berbicara, jangan kita memotong pembicaraannya. Ketika dia sudah selesai, baru kita berbicara. Lalu menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas. Sebagai warga sekolah, sebagai anak sekolah yang baik, kita harus menjaga kebersihan, baik itu lingkungan sekolah kita ataupun lingkungan kelas kita. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Lalu juga kerapian, dimulai dari diri sendiri, yaitu diri sendiri kita harus rapi dalam berpakaian lengkap, setiap harinya sesuai jadwal. Jangan sampai ada yang tidak memakai dasi atau memakai topi misalnya ketika sedang upacara. Dan juga menjaga keindahan kelas atau lingkungan sekolah, misalnya dengan kita tidak mencoret-coret tembok, coret meja. Jadi jangan kita merusak keindahan fasilitas sekolah kita ataupun kelas kita. Lalu yang ketiga, nilai sila ketiga itu contohnya pada peraturan, misalnya kita tidak boleh bertengkar dengan teman. Apalagi biasanya kalau misalnya kita udah nanti mulai masuk, jangan sampai kita malah anak-anak yang cowok terutama gitu, jangan sering bertengkar dengan temannya, misalnya seperti mengejek gitu, atau misalnya kita juga tidak boleh menyindir teman yang berbeda dengan kita. Lalu juga kita harus menolong bila teman ada yang membutuhkan. Misalnya teman kita ada yang terkena musibah, misalnya sakit, kita bisa menjenguk. Atau misalnya ada musibah, kita bisa membantunya. Lalu yang keempat, yaitu sila keempat, misalnya contohnya adalah tunjuk tangan dan tunggu disebutkan nama ketika akan menyampaikan sesuatu. Misalnya saat diskusi dalam kelas. Usahakan ketika kita ditunjuk kita tunjuk tangan dulu baru kita mulai bicara. Itu namanya sopan santun ketika kita diskusi atau musyawarah. Lalu tidak memaksakan pendapat, misalnya pendapat kita tidak disetujui, jangan langsung marah, tapi kita menerima dengan ikhlas. Lalu misalnya pemilihan ketua kelas dan lain-lain, itu kita harus menghargai keputusannya. Lalu sila kelima, yaitu menabung dan beramal. Misalnya kita setiap hari Jumat selalu ada infak yang dimintakan oleh
guru atau teman kalian. Itu jangan lupa kita sisihkan sebagian uang jajan kita untuk beramal atau menabung. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan ulangan sendiri. Jangan sampai kita mencontek karena sama saja kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai siswa. Misalnya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, terus hormat dengan guru ataupun staf-staf di sekolah, dan juga kita jangan sampai jadi anak yang tidak disiplin, jadi harus disiplin. Terus sekarang kita masuk ke IPS, yaitu potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Ya, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya sekali dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Bahkan Indonesia itu masuk ke dalam 3 besar dunia setelah Amerika Selatan dan Afrika. Nah, karena suhu dan curah hujan yang besar itu membuat Indonesia itu subur tanahnya. Jadinya tumbuh beragam jenis tumbuhan. Nah, misalnya di Indonesia floranya itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk membuat alat rumah tangga, misalnya bahan bangunan, terus bahan makanan. Kan banyak banget tuh dari daerah-daerah di Indonesia ada hasil makanannya beragam, misalnya dari daerah sampai dari setiap daerah itu pasti mempunyai ciri khas makanan. Terus juga persebaran fauna di Indonesia. Jadi Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 persebaran fauna. Yang pertama ada fauna bagian barat, yang kedua adalah ada fauna bagian tengah, dan yang ketiga ada fauna bagian timur. Nanti kalian bisa lihat di buku kalian itu di situ ada lebih lengkapnya bagian-bagiannya, kelompok-kelompoknya apa saja. Sekarang kita masuk lagi ke pembelajaran keempat, yaitu PKN. Ya, kalian tahu dasar negara Indonesia apa? Ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus mempertahankan dasar negara kita, yaitu yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu memiliki nilai-nilai kehidupan yang sudah dibangun oleh pahlawan-pahlawan kita dari zaman Indonesia merdeka. Jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, menjadi generasi yang tidak paham apa itu makna dari Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila itu yang pertama ada nilai religiusitas, yaitu bangsa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang beragama, bahkan mengakui 5 agama, yaitu agama Islam, 6 agama yaitu Islam, terus Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Jadi Indonesia itu mengakui 5 agama, tapi 6 agama, maaf. Terus yang kedua yaitu nilai kekeluargaan. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau-pulau yang sangat banyak. Nah, walaupun begitu, hubungan rakyat Indonesia itu tetap saling terikat antara satu sama lain. Jadi mereka dikenal dengan istilah gotong royong atau selalu saling membantu antara satu sama lain. Lalu yang ketiga, keselarasan. Jadi Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, ras. Tapi walaupun begitu Indonesia tetap bersatu. Lalu yang keempat adalah kerakyatan. Jadi Indonesia itu juga harus hidup rukun dalam bersosial satu sama lain. Lalu yang kelima, keadilan, yaitu kesejahteraan sosial baik dari ekonomi, budaya, dan lain-lain, sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, sekarang kita masuk lagi ke IPS, yaitu tadi kan udah dijelaskan tentang penyebaran fauna di Indonesia. Nah, penyebaran di Indonesia itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada di wilayah oriental. Jadi oriental itu wilayahnya itu adalah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hewannya itu, jenis hewan yang ditemui di sana biasanya itu adalah di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu adalah gajah, harimau, badak Sumatera, tapir, badak bercula 1, terus ada juga orangutan, burung jalak Bali, dan burung elang Jawa. Lalu untuk yang wilayah Australia itu meliputi daerah yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, jenis hewannya itu ada kanguru, walabi, kuskus, burung cendrawasih, terus ada burung kakatua. Nah, kalau untuk wilayah peralihan itu ada meliputi daerah Sulawesi Selatan hingga Kepulauan Aru. Nah, hewannya itu ada komodo, kanoa, sama burung maleo. Nanti kalian bisa lihat di sini. Lebih detailnya kalian bisa lihat di halaman 36 dan 37. Itu di situ ada gambar-gambar hewannya juga, nanti kalian baca lebih detailnya di buku kalian ya. Terus sekarang kita mesti ulang yang tadi. Sekalian saya latihannya. Oke. Hah? Ya, nanti kalian bisa lihat di halaman 36 dan 37, kalian bisa baca di situ ada detailnya hewan-hewan apa aja yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Dan jangan lupa nanti kalian kerjakan juga latihannya halaman 32 dan 33, yaitu yang atas ini sila-sila Pancasila itu ada dalam peraturan nomor berapa, dan ini juga di sebelah di halaman 33. Di situ juga kalian kerjakan nanti langsung di sini. Ya. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kalian dapat mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.